Ya, oke, ini adalah kemungkinan apa yang terjadi untuk 3 chapter mendatang di manhwa Magic Emperor. Pada chapter sebelumnya berakhir saat Zovan dan juga Gusantong berpura-pura melawan satu sama lain. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada Kaisar jika mereka tidak memiliki hubungan apapun, dan Zovan juga telah menjelaskan rencananya kepada Gusantong dan berkata ia akan pura-pura kalah lalu Gusantong mengejarnya. Pertarungan terus berlanjut, terkadang Zovan memukul Gusantong dan terkadang sebaliknya. Tapi sebetulnya Zovan juga sedikit jengkel karena Gusantong sama sekali tidak bisa menahan diri. Singkat cerita, saat Zovan memukul Gusantong, ia pun berpindah ke arah Yun Suang dan berusaha untuk membawanya. Saat itu para pengawal yang merupakan ahli ranah radian berusaha untuk menghentikan Zovan. Tapi sayangnya usaha mereka sia-sia. Zovan pun mengeluarkan sayap barunya dan para pengawal tersebut langsung terbawa oleh ilusi yang diciptakan oleh sayap baru Zovan. Dan Zovan pun pergi meninggalkan semua orang. Melihat ayahnya pergi, Gusantong pun bergumam, "Apa yang kalian para penjaga lakukan? Apakah kalian menggangguku untuk mendapatkan bahan-bahan kelas 6?" Dan Gusantong pun mengejar Zovan, tapi di dalam hatinya ia bergumam, "Ayah, tunggu aku!" Di sisi lain, Kaisar yang sangat marah langsung memerintahkan pasukannya untuk menangkap klan Luo. Ya, ia berkata jika klan Luo telah bekerja sama dengan Zovan yang merupakan pemberontak. Sontak, seluruh pengawal pun langsung bergerak untuk mengamankan klan Luo. Mereka merupakan ahli ranah visi dewa. Tapi untungnya Zovan telah menebak rencana Kaisar dan 4 kurcaci pun muncul. Kehadirannya tentu saja membuat keluarga Luo merasa tenang. Para ahli yang ditugaskan untuk menangkap keluarga Luo sama sekali tidak bisa menghadapi 4 kurcaci. Tapi tiba-tiba saat itu terdengar dan terlihat bayangan di belakang Kaisar. Ia berkata, "Kalian berani bertingkah menjengkelkan di depan Kaisar?" Dan sebuah serangan pun melesat cepat ke arah 4 kurcaci. Ya, serangan tersebut berupa rantai yang bahkan bisa menangkap 4 kurcaci yang sedang menggunakan teknik gabungan. Dan akhirnya sosok itu pun mulai menampakkan dirinya. Itu adalah Shadow King. Kehadirannya bahkan membuat Zhuge Chengfeng dan Dugu Zantian terkejut. Walaupun mereka merupakan 4 pilar yang sama, tapi ini pertama kalinya mereka berdua melihat kehadiran Shadow King. Melihat kekuatannya yang mengerikan membuat mereka gemetaran. Padahal 4 kurcaci bisa membunuh ahli radian tingkat 6 dengan mudah dan bahkan menahan ahli radian puncak. Jadi adalah hal yang mengerikan bisa menahan 4 kurcaci hanya dalam satu serangan. Tapi tentunya 4 kurcaci tidak hanya tinggal diam. Mereka berusaha keras untuk melakukan serangan balik. Tapi ternyata itu adalah usaha yang sia-sia. 4 kurcaci beberapa kali melakukan serangan kombinasi lagi untuk mengacau ataupun menghajar Shadow King. Tapi hasilnya sia-sia. Dan pada akhirnya 4 kurcaci bahkan melarikan diri. Tapi sebelum itu mereka berkata kepada Luo Yunhai, "Tuan muda, tenang saja, kami akan segera kembali dan meminta pelayan Zuo untuk membantu." Tapi sebelum mereka benar-benar meninggalkan Shadow King, mereka membunuh beberapa penjaga untuk menghilangkan rasa stres karena dikalahkan. Dan tentunya itu membuat Shadow King kesal. Kepergian 4 kurcaci membuat Luo Yun Chang gelisah. Tapi Yunhai berkata, "Tenanglah, semua akan baik-baik saja." Dugu Zantian, walaupun ia ayah angkat dari Luo Yunhai, tapi kali ini mereka adalah musuh. Melihat ketenangannya masih membuat dirinya bangga sebagai ayah angkat. Dan saat itu pangeran kedua yang membenci Zovan mulai memanfaatkan keadaan. Ia berkata kepada Kaisar untuk mengeksekusi keluarga Luo karena berkolaborasi atau bekerja sama dengan Zovan. Tapi pangeran ketiga dan juga Yongning
membela keluarga Luo. Ia berkata, walaupun Zovan membuat onar, tapi itu semua tidak ada hubungannya dengan keluarga Luo. Saat itulah Kaisar langsung bertanya kepada pangeran pertama, putra mahkota, sebagai penerus bagaimana atau apa yang akan kau lakukan? Pertanyaan tersebut awalnya membuat pangeran pertama kesal. Ia berpura-pura mengatakan jika pangeran adalah penerusnya. Padahal perkataan sebelumnya saat ia memberikan hadiah agak berbeda. Lalu pangeran pertama pun mulai memberikan komentar. Awalnya ia mendukung keluarga Luo, tapi pada akhirnya ia berkata untuk menahan keluarga Luo sebagai sandera agar Zovan keluar. Tentunya itu adalah apa yang diharapkan oleh Kaisar. Lalu ia pun berkata, seperti apa yang dikatakan oleh anakku, tangkap anggota keluarga Luo agar Zovan bisa keluar. Zhuge Chengfeng dan juga Leng Wuchang sadar benar dengan apa yang dilakukan oleh Kaisar. Semua berjalan sesuai dengan rencananya. Mereka bahkan yakin jika Kaisar telah merencanakan hal tersebut selama bertahun-tahun, memanfaatkan situasi untuk menekan keluarga Luo. Dan sambil menatap Kaisar, Zhuge Chengfeng pun bergumam, aku telah membaca semua pergerakan dan juga rencanamu Kaisar. Adapun Kaisar seperti menanggapi Zhuge Chengfeng, ia pun bergumam, lihat saja ini baru saja dimulai. Tapi tak lama Leng Wuchang pun langsung maju ke hadapan Kaisar dan berkata, Kaisar, tolong serahkan masalah ini kepada Regen Estate, biarkan kami yang menangkap keluarga Luo. Mendengar perkataan tersebut, Wang Pu Tianyuan awalnya sedikit gelisah karena itu adalah rencana yang beresiko, apalagi lawannya adalah Zovan, orang yang selalu membuat mereka sakit kepala. Tapi setelah mendengar jawaban ataupun alasan Leng Wuchang mengapa ia mengajukan diri, akhirnya Wang Pu Tianyuan pun paham. Leng Wuchang berkata kepada Kaisar, Regen Estate telah menjadi kepala dari 7 keluarga yang saat ini menjadi 8 keluarga selama bertahun-tahun. Jadi alangkah baiknya mereka menyelesaikan perseteruan tersebut dan Kaisar hanya perlu menunggunya. Nah, itu artinya secara tidak langsung Regen Estate akan memimpin rumah utama lainnya untuk menangkap Zovan. Itu adalah rencana yang awalnya tidak dipikirkan oleh Wang Pu Tianyuan. Dan untungnya Kaisar setuju. Bahkan Kaisar berkata jika mereka juga harus bekerja sama dengan Gu Santong dan meminta bantuan Dugu Zantian juga mengeluarkan dekret pembasmian iblis. Setelah menyampaikan beberapa hal, akhirnya Kaisar pun memutuskan untuk mengakhiri pertemuan ataupun pestanya. Karena suasana menjadi tidak kondusif, Kaisar menjadi tidak serak untuk melanjutkan pesta. Nah, sebenarnya Tuan Putri Yongning masih berusaha untuk membebaskan keluarga Luo, tapi sayangnya hal tersebut sia-sia melihat kemarahan di wajah ayahnya. Setelah meninggalkan aula, Shadow King pun langsung memberikan selamat kepada Kaisar karena rencananya berjalan dengan mulus. Walau begitu, ada beberapa hal yang membuat hati Kaisar sedikit berat. Semuanya berjalan begitu mudah dan lancar. Bahkan saat melawan Zovan, ia bukanlah sosok yang mudah. Oleh sebab itulah Kaisar merasa sedikit khawatir karena semuanya berjalan begitu mulus. Tapi setidaknya beberapa hal telah berjalan sesuai rencananya. Di lain sisi, Leng Wuchang dan juga Wang Pu Tianyuan membawa rombongan keluarga Luo sebagai tahanan. Mereka berdua pun mulai berbincang. Walaupun keputusan Leng Wuchang untuk menahan keluarga Luo adalah keputusan yang bagus,
tapi itu harus dilakukan dengan cepat. Jika mereka mengulur waktu begitu lama, itu malah akan membahayakan keluarga mereka. Karena saat ini ada dua orang yang akan menjadi lawan Regent Estate secara tidak langsung, Zovan dan juga Kaisar Yuen. Di sisi lainnya, Dugu Zantian mengawal rombongan pasukan Quanrong ke pengitapan mereka. Salah seorang pun bertanya, "Perdana Menteri, kenapa nampaknya kau sangat cemas?" Ya, ternyata itu semua terkait dengan apa yang terjadi di aula istana sebelumnya. Rencana Kaisar atau pergerakan Kaisar terlihat nampak sangat agresif, tidak seperti biasanya. Seolah-olah semuanya telah berjalan sesuai kehendaknya. Zhuge Chengfeng mengkhawatirkan jika ada beberapa hal yang tidak ia ketahui, tapi beberapa pasukan Quanrong menenangkannya. Dan dengan itu, Dugu Zantian kembali yakin jika rencananya lah yang akan sukses. Kembali ke Zovan yang sedang melarikan diri sambil menggendong Yun Shuang. Wajah Yun Shuang masih memerah dengan apa yang telah dilakukan oleh Zovan, tapi tiba-tiba Gu Sandong kembali terlihat di belakangnya. Itu membuat Yun Shuang panik. Tapi bukannya mempercepat pelarian, Zovan malah berhenti dan menunggu Gu Santong. Awalnya Yun Shuang mengira jika Zovan akan bertarung lagi, tapi ia menjadi kaget dan heran tak kalah. Gu Santong tiba dan berkata, "Ayah, sudah lama sekali aku sangat merindukanmu." Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang terjadi untuk 3 chapter mendatang di manhwa Magic Emperor. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.